jadwal makin padat, pemain juga makin dinamis, terus Betul. banyak yang cedera, banyak juga yang comeback ya. Nah, di game week kemarin tuh yang menarik, sangat krusial tidak hanya pemilihan kapten, pemilihan pemain yang ada di bench dan di lineup utama untuk saat ini juga penting gitu. Apalagi yang masih punya chip yang lengkap gitu Ya. kan. Nah itu bisa jadi senjata pamungkas gokil. Back Chelsea mungkin? Back Chelsea baru kalah 4-1 Aduh, kemarin. oh iya. Lupa. Kira-kira Klopp bakal ngorbanin siapa nih gitu setelah tanpa salah pun sangat produktif Liverpool. Bukan ragu sih, lebih ke bingung sebenarnya. Bingung. Karena Darwin Núñez tuh aduh entah Harus apa ya. gimana lagi gitu? Ngomong-ngomong soal Brighton juga agak aneh ya. Ya, Karena di awal musim bagus banget gitu. bagus banget. Apakah ada tanda-tanda pelatihnya mau ke Liverpool ya? Enggak ya? Bisa jadi atau Chelsea mungkin? Legend ya diferensial kita. Banyak legend semua nih. Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Tonai, salam panah hijau. Oke, Scott Tonai. Wah, Game Week 22 ya. Sebenarnya Game Week 22 belum selesai sih ya. Karena kita take di hari Kamis ya. Jadi ada 2 pertandingan lagi. MU belum main ya. West Ham juga belum main. Ya itu sebagai disclaimer dulu sebelum kita lanjut bahas lebih banyak lagi gitu kan. Karena mungkin nanti pasti takutnya ada beberapa update setelah 2 match itu. Gitu. betul. Karena ya ini kan jadwal makin padat, pemain juga makin dinamis, terus Betul. banyak yang cedera, banyak juga yang comeback ya. Nah, di game week kemarin tuh yang menarik. Comeback dari AFCON juga ada. Ada. Dari AFC juga gitu kan. Jadi ya memulai di bulan Februari ini kayaknya kita harus benar-benar perhatiin jadwal banget nih Ya, Scott Tonai. betul sekali. Jadi ya harus siap-siap aja lah. Harus siap-siap aja lah. Pasti ini tuh kalau udah kayak gini situasinya free transfer tuh bakal jadi penting banget gitu. Penting banget. Satu juga sangat berharga Nah gitu. itu gitu. Kalau misalkan ada satu pemain atau beberapa pemain yang nggak bisa benar-benar nggak bisa main, ya kita terpaksa pasti banyak manajer yang terpaksa bikin minus poin gitu kan. Betul. Jadi kalau kita punya nggak minus poin, jadi keuntungan gede. Gitu. Jadi sangat krusial tidak hanya pemilihan kapten, pemilihan pemain yang ada di bench dan di lineup utama untuk saat ini juga penting gitu. Apalagi yang masih punya chip yang lengkap gitu Ya. kan. Nah itu bisa jadi senjata pamungkas gokil. Oke, Game Week 22 kemarin gimana? Apa yang Scott Tonai? menarik? Kayaknya yang menarik, yang agak sedikit mengejutkan itu Brighton yang gagal mencetak gol. Nah itu Brighton kalah 4-0 ya. Iya. Itu hat-trick pertama pemain Luton Town ya. Terus Nah, itu. yang menarik juga banyak yang transfer in KDB, tapi ya lumayan lah dapat 1 assist. Ya, tapi yang nyanyornya Alvarez ya. Alvarez ya. Terus kalau misalkan Liverpool lawan Chelsea 4-1 itu mengejutkan nggak? Mengejutkan karena Mengejutkan, ya. Nunes kan dia gagal penalti, beberapa kali kena tiang juga. Karena di game week 21 kemarin tidak sedikit manajer yang transfer in Nunes. Tapi sayang sekali karena Nunesnya kemarin gagal mengkonversi menjadi gol gitu, apalagi penalti gagal ya. Sayang banget. Termasuk saya sih, saya juga transfer in Nunes. Transfer in Nunes kan? Iya. Malah mengecewakan. Tapi emang Liverpool musim ini agak susah sih nebak pencetak golnya ya selain salah gitu. Jadi ya risiko lah gitu sambil Nunes. Oke, langsung aja nih Scott Tonai. Langsung aja. Game Week 23 kita pakai formasi 3-5-2 lagi. 3-5-2 lagi ya, seperti biasa. Polos Karena- di tengah ya. Betul, 5 midfielder masih paling mantep lah gitu. Oke, di posisi kiper langsung aja. Siapa nih Scott yang pertama? Di posisi kiper kita, sebenarnya di posisi kiper susah sih. Karena Sulit banget ya untuk game week Betul. kedua kali ini. Hampir setiap game kita ganti-ganti kiper, tapi untuk kali ini kita pilih Emi Martinez dari Aston Villa, harganya 5,2, TSB-nya 12,3%. Nah, sebenarnya masih ada kandidat kayak misalkan Tottenham lawan Everton bisa ambil Vicario gitu. Cuman karena Tottenham Spurs punya banyak defender yang lumayan menjanjikan gitu. Jadi buat slot di posisi bertahan kita lebih pilih kasih ke defendernya gitu. Yeah. Maka untuk kiper kita
cari alternatif ke arah Martinez. Potensi clean sheet-nya nih 4 game week terakhir Aston Villa itu jadi tim dengan shots conceded ke-7 paling rendah ya. Jadi jarang terancam. 46, in the box conceded-nya 35, on target conceded-nya 19. Dan lawannya nanti akan ketemu Sheffield United ya. Sheffield di 4 game week terakhir juga goal conversion-nya termasuk yang cukup rendah, peringkat ke-8 terendah. Cuman 10,9%, dari shots-nya 55, in the box-nya 34, on targetnya 17. Kalau dari sisi save sebenarnya Martinez nggak terlalu bagus sih ya. 4 game week 12 save, jadi ya rata-rata 4 game week 3 save, berarti tiap 4 game week 12 save berarti tiap game week 3 save gitu. 3 save ya. Ya berarti rata-ratanya mungkin satu. Lumayan nambah satu lah. Ya satu untuk bonus poin ya. Cuman jadi catatan juga bagi para manajer karena ini agak sedikit mengejutkan juga ya Martinez di game week kemarin yang kebobolan 3 dan Sheffield United yang mencetak 2 gol. Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan juga. Meskipun secara statistik kita tetap merekomendasikan Emi Martinez untuk game week 22 kali ini. Ya ada kekhawatiran di situ lah gitu. Kalau misalkan mau aman banget ya tadi Vicario sebenarnya. Cuman kita lebih taruh pemain Spurs untuk di defendernya. Gitu. Betul. Oke, masuk ke defender nih Skotonai. Oke, untuk defender pertama kita pilih back sayapnya dari Tottenham Hotspur, Pedro Porro. Porro. Ini TSB-nya 34,4%, harganya 5,9. Lumayan ya. Ya, potensi clean sheet-nya. Spurs ini akan menghadapi Everton. Nah itu. Secara statistik dari 4 game week terakhir, Everton ini merupakan tim nomor 1 yang gol konversinya paling rendah. Betul. Yaitu hanya 2,1%. Shootnya 48, in the box-nya 33, on targetnya 6. Lalu Pedro Porro ini secara attacking point cukup menjanjikan gitu ya. Dari 4 game week terakhir, Pedro Porro ini merupakan nomor 1 defender yang paling banyak menciptakan created chance, yaitu 9. Lalu Pedro Porro ini juga defender yang paling banyak melakukan shoot di 4 game week terakhir dengan 6 shoot. Ini sangat menjanjikan sekali untuk mencetak assist maupun gol karena secara attacking point cukup bagus. Ditambah Spurs juga udah ini ya, Maddison udah balik lagi. Udah gitu balik lagi. Mungkin bisa reguler lagi Maddison. Jadi ya poin-poin menyerang Spurs mungkin potensinya lebih bertambah lagi gitu. Nah, makanya nih defender kedua juga kita pilih dari Spurs lagi. Spurs lagi ya? Ada Udogie. Wah, yang kemarin bersinar banget kemarin. Jadi dari 2 dari 3 defender yang kita pilih, dua-duanya dari Spurs gitu kan. 2 back sayapnya yang kita ambil. Kalau Udogie mungkin sedikit lebih murah, 4,8 harganya. TSB-nya 9,50% karena dia di awal musim kebanyakannya tinggi, terus cedera jadi turun lagi. Sekarang lumayan ada 9,50%. Clean sheet-nya sama kayak Pedro Porro, cuman kalau misalkan dari sisi attacking, Porro kan tadi peringkat 1, chance created-nya, shots-nya. Nah kalau Udogie ini chance created-nya peringkat ketiga. Oke. Hanya ada 7 chance created dari 4 game terakhir gitu. Ya kita mengharapkan Spurs dapat clean sheet dan ya. 2 pemain ini dapat attacking point minimal assist lah masing-masing gitu kan. Mungkin buat yang ragu untuk memilih 2 back Spurs, ini bisa jadi referensi kalau misalkan budgetnya terbatas bisa pilih Udogie yang gak kalah jauh. Cuman kalau budgetnya mencukupi untuk agak sedikit premium, Pedro Porro jadi pilihan utama ya. Tapi kalau dua-duanya masuk budget ya dua-duanya untuk. Sebenarnya kalau misalkan ambil dari tim lain juga bisa aja sih. Cuman kalau misalkan kita ambil back Chelsea mungkin? Back Chelsea baru kalah 4-1 kemarin. Oh iya. Lupa. Chelsea kan menghadapi Wolves gitu. Nah, menghadapi tetap Wolves. aja ya. Tapi Wolves juga punya statistik menarik sebenarnya karena Wolves itu kalau dalam 4 game terakhir itu goal conversion-nya cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Jadi ya agak takut juga gitu kan pilih back Chelsea. Ya. Lagian bingung juga sebenarnya pilih back Chelsea gitu sebenarnya. Kemarin Gusto lumayan, terkadang turun lagi. Jadi kalau lihat si Pochettino ini belum punya formasi 4 back yang benar-benar jadi reguler gitu, benar-benar jadi andalan gitu kan. Dia risiko nggak dimainin juga sih kalau ambil back Chelsea. Back ketiga nih Skotonai. Oke, untuk back terakhir kita pilih Dougherty dari Luton Town. Nah ini dia. Ini kemarin mendapatkan clean sheet juga ya. Kayaknya udah 3 game week berturut-turut kita ambil Dougherty ya. Dougherty ya. Entah itu jadi pemain unggulan ataupun diferensial. Diferensial ya betul. Harganya 4,5, TSB-nya bisa masuk diferensial juga hanya 4,5%. Lalu potensi clean sheet-nya nih, dari 4 game week terakhir ternyata Luton tahun ini tim dengan peringkat 10 yang paling banyak terancam ya. Yaitu dengan tendangan, yaitu hanya 55, in the box-nya 33, on target-nya 21. Dari 4 game week terakhir secara attacking point,
Doherty ini adalah kalau tadi Udogi nomor 3, Poro nomor 1, Doherty ini nomor 4. Jadi nggak kalah bagus juga secara created chance. Yaitu sudah mengemas 7 created chance sama dengan Udogi. Saya juga bingung sih kenapa TSB-nya belum naik banget gitu kan. Karena mungkin latar tahun juga ya. Iya mungkin ya karena tapi harganya 4,5 gitu. Sebenarnya good ini juga sih good choice juga Doherty. Good choice juga. Oke, udah ada 3 defender masuk ke midfielder. Oke, midfielder pertama. Midfielder pertama kita pilih Bukayo Saka. Bukayo Saka Sebenarnya lawannya berat sih Liverpool gitu kan. Tapi ya karena Saka nggak main di defense, jadi kita berharap Saka meskipun misalnya Arsenal kebobolan tapi Saka tetap cetak gol karena dia penalti taker juga gitu kan. Kalau lihat dari harganya sih 9,1 ya udah lumayan juga naik lagi. TSB-nya 61,10%. Terus potensi golnya, nah ini yang waktu kita riset ternyata gelandang-gelandang Arsenal juga cukup punya statistik yang menyilaukan gitu. Nah Saka ini 4 game week terakhir jadi midfielder peringkat pertama yang paling sering ngasih shot gitu. Ya. Ada 20, in the box-nya 12, on targetnya 5 dan udah cetak 2 gol dari 4 game week. Main cetak 1 gol juga ya? Kemarin cetak 1 gol. Nah, kalau dari asisnya jadi lengkap nih. Saka ada golnya, potensinya ada, asis juga potensinya ada gitu. Di 4 game week terakhir Saka itu jadi midfielder peringkat ketiga yang paling banyak menciptakan peluang. Ada 13. Big chance created-nya ada 2 dan udah kasih 1 asis dari 4 game week. Ini 4 game week kasih 2 gol, 1 asis. Ya, cukup bisa dipertimbangkan meskipun lawannya Liverpool ya, lawannya berat. Kalau misalkan alternatifnya lain sebenarnya gelandang Arsenal ya selain Saka mungkin Odegaard kan. Ya. Dan ketiganya Martinelli, pokoknya antara Saka atau Odegaard aja karena mereka reguler bermain. Oke, yang kedua siapa nih Scott di midfielder? Oke, yang kedua kita pilih midfielder dari Manchester City yaitu Phil Foden. Oke. Phil Foden harganya relatif murah untuk gelandang City 8, TSB-nya cukup tinggi juga yaitu 28%. Potensi golnya nih secara tim Manchester City ini dari 4 game week terakhir merupakan tim peringkat ketiga yang paling banyak melakukan shoot yaitu 82 kali. In the box-nya 47, on targetnya 28. Lalu gol konversinya juga cukup bagus Manchester City ini 13,4%. Secara statistik individu 4 game week terakhir Foden ini ternyata midfielder nomor 2 yang paling banyak melakukan shoot. Kalau tadi Saka 20 shoot, Foden ini 18 shoot ya. Hanya beda sedikit gitu. Terus potensi asisnya juga ada dari 4 game week terakhir. Foden ini midfielder nomor 2 yang paling banyak created chance. Kalau tadi Saka ketiga, kalau Foden kedua yaitu 14 created chance. Jadi untuk seorang midfielder City dengan harga 8 sangat worth it gitu. Apalagi dia sudah mengemas 3 assist dari 4 game week terakhir. Nah, meskipun agak sedikit rawan juga gitu ya. Ini ya karena rawan roulette ya. Roulette karena di sana kan Foden kadang mengisi posisi Bernardo kalau enggak KDB gitu. Kemarin juga lumayan kaget KDB main, Foden main yang dikorbankan ternyata Bernardo Silva. Bernardo Silva, Matheus Nunes juga main kemarin. Jadi sebenarnya Foden juga cukup versatile, dia nggak hanya bisa main di gelandang serang tapi dia bisa main di sayap juga lah, mirip-mirip Bernardo gitu. Ya kita akan tersiksa lagi oleh Pep Roulette sebenarnya karena semuanya sudah fit. Tuh, makanya kita sebenarnya KDB juga sebenarnya punya potensi bagus, cuman kita nggak berani buat pasang 2 midfielder City sekaligus gitu. Ya. Jadi ya udahlah kita pilih salah satu meskipun ya tanpa mengurangi rasa hormat untuk KDB. KDB juga cukup layak untuk diambil gitu, masih layak. Mungkin pertimbangannya soal budgeting juga ya. Kalau budgetingnya mencukupi gitu ya nggak salah juga kalau pilih KDB gitu. Karena KDB ini ternyata di game week 22 untuk saat ini midfielder yang paling banyak transfer in ya KDB ya. Sama Haaland nggak? Haaland sama KDB. Saya belum sempat beli Haaland nih tapi ya nanti aja lah nunggu aja. Oke, udah Saka, Foden yang ketiga. Nah kita pilih Eze sekarang. Eze dari Crystal Palace. Harganya 6. Nah TSB-nya sebenarnya masih kecil, cuman 3,5% bisa dimasukkan ke diferensial juga sebenarnya. Cuman nanti Crystal Palace itu bakal ketemu Brighton. Tandang ya. Nah sebenarnya dari segi statistik Eze itu secara individual bagus banget karena 4 game week terakhir dia jadi midfielder peringkat keempat yang ngasih shots paling banyak ada 15. Nah kalau dari asisnya juga sebenarnya ada. 4 game week terakhir Eze itu jadi peringkat kelima chance created-nya ada 11.
Eze juga jadi salah satu free kick taker ya, service taker. Terus penalti juga, Saka juga penalti, Foden nggak terlalu sering ngambil penalti sih. Lebih ke mungkin free kick atau corner kick gitu kalau Foden. Menarik nih Eze. Sebenarnya Eze di ini masih tanda kuning sih, sama kayak Olise juga gitu. Yeah. Jadi hati-hati juga kalau mau pilih Eze ya, karena sejauh ini masih kuning. Gitu. Ya, tapi kayaknya 75% kemungkinan besar untuk Eze main kayaknya cukup main besar. aja ya. Karena Crystal Palace mungkin nggak punya banyak pemain yang kualitasnya mendekati Eze. Gitu. Betul. Oke, masuk ke midfielder keempat nih Scott. Oke, untuk midfielder keempat kita pilih midfieldernya Spurs yaitu Richarlison. Nah ini dia. Richarlison ini kan di FPL itu midfielder, tapi kan ketika dia di eye test atau taktiknya adalah seorang striker ya? tengah gitu. Bahkan Timo Werner yang ada di striker pun di wing ya. Malah di wing ya kan. Iya. Nah, jadi mending ambil Richarlison. Iya, dengan harga 7 gitu ya, sangat murah dalam tanda kutip untuk seorang pemain yang ada di depan gitu. TSB-nya sekarang terus meningkat 12,9%. Nah ini Richarlison ini secara tim dari 4 game week terakhir, Spurs ini top 4 tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 66 kali. Nah. In the box-nya 50 kali, banyak sekali gitu. On targetnya 19. Lalu Spurs ini akan menghadapi Everton. Everton ini dari 4 game week terakhir merupakan tim nomor 2 paling banyak yang sering terancam melalui tendangan, yaitu 76 kali. Lalu secara statistik individu, dari 4 game week terakhir, Richarlison ini lumayan juga. Shootnya udah 13, in the box-nya 11, on target 6, dan ini 3 gol ya. 3 gol yang sangat dinanti-nanti tuh. Karena efektivitasnya cukup bagus gitu. Yang penting kan dari FPL Wise itu mencetak gol, kalau nggak assist mau berapa kali shoot atau apapun ya. Cuman sih tanda tanyanya sebenarnya kalau misalkan Son udah balik nih. Kalau Son udah balik, nah posisinya Richarlison ini apakah bakal tergeser apa enggak? Yeah. Nah itu harus dilihat sih. Yeah. Karena kan misalkan Son udah balik, Maddison balik, terus Spurs juga masih banyak punya pemain, ada Kulusevski, ada Brennan Johnson, terus ada Werner makin bagus mainnya. Nah gitu, makanya nanti mungkin perlu dilihat dulu nih posisi Richarlison ketika semua pemain Spurs sudah balik semua. Lanjut ke midfielder terakhir. Midfielder terakhir kita pilih, karena kita udah pilih midfielder Arsenal ya, supaya seimbang. Kita pilih midfieldernya Spurs lagi, Liverpool. Spurs lagi. Midfieldernya Liverpool, kita ambil Diogo Jota. Diogo Jota harga 8, terus TSB-nya 10,30%. Nah, Jota ini sama kayak yang pernah kita bahas di gaming sebelumnya ya. Kalau Jota itu punya efektivitas yang paling tinggi dari semua midfielder gitu. Jadi dalam 4 game terakhir, Jota itu goal conversion-nya paling tinggi di antara semua midfielder. Ada 66,7%, jadi dia bikin 6 shots, terus jadi 4 gol gitu. Secara tim, efektif banget gitu. Secara tim juga Liverpool jadi paling banyak yang menciptakan shots. Ada 95, in the box-nya 60, on targetnya 44, goal conversion-nya juga tinggi 14,7%. Jadi ya aset-aset Liverpool ini benar-benar menarik gitu. Cuman ya itu PR-nya kita kesulitan buat harus tebak. memilih ya, setelah Salah pergi ke AFCON ini kebingungan di lini tengah dan lini depan Liverpool tuh. Sebelumnya mungkin gampang ya kalau mau ambil midfielder Liverpool Salah gitu. Udah pasti. Ya harus lebih mikir lagi. Betul. Apalagi kalau Salah udah balik gitu kan. Jadi harus kira-kira Klopp bakal ngorbanin siapa nih gitu setelah tanpa Salah pun sangat produktif Liverpool. Sebenarnya masih banyak pilihan. Masih banyak juga ya. Masih banyak pilihan sebenarnya. Jadi benar-benar harus cek sampai late transfer sih kayaknya. Kalau early kayaknya terlalu beresiko karena di midfielder banyak banget aset yang tuker-tukeran nyayurnya gitu. Oke, masuk ke striker nih, Scott Onai. Oke, striker pertama kapten saya di game week lalu nih. Julian Alvarez ya. Dari City. Ini seorang striker dengan harga 6,9. TSB-nya emang cukup tinggi sih, 34,3%. Oke. Potensi golnya ternyata secara statistik individu Alvarez ini striker nomor 2 yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 17. In the box-nya 17 shoot, 16-nya di in the box, itu sangat efektif sekali. On targetnya 10. Lalu dia juga ternyata set piece taker ya. Si Alvarez ini potensi asisnya, karena meskipun dia striker tapi potensi asisnya cukup besar. Dari 4 game week terakhir, Alvarez ini ternyata top 3 forward atau striker yang paling banyak melakukan created chance, yaitu 8.
Cuman mungkin nanti Setelah Haaland sih itu yang saya takutin sebenarnya meskipun Alvarez secara statistik secara cukup ITS bagus, cuman setelah Haaland kembali ini posisinya Alvarez nih gimana gitu. Apakah dijadiin duet atau gimana gitu masih belum ketebak gitu si Pep mau kayak gimana mainnya gitu. Kalau meskipun ada Alvarez, ada KDB, ada Haaland gitu. Saya juga masih gak kebayang gitu. Yeah. Kan kalau kita lihat di awal musim sebelum gak ada yang cedera, Haaland sama Alvarez justru diduetin kan? Diduetin ya? Nah setelah Haaland kembali lagi, nah ini gimana nih kita tunggu. Ini benar-benar. Baru lihat ini yang bikin bingung. Tanda-tanya. Iya. Atau mungkin kita ini coba ambil Jackson lagi enggak ya? Jackson kan Afgan di Afcon ya. Oh iya Afcon. Nah Senegal udah pulang nih. Kuku kayaknya lebih cocok ya. Nkunku kemarin lawan Liverpool sih. 1 gol lumayan. Nah itu katanya ada kontroversi juga tapi saya jujur gak nonton tuh. Gol tetaplah gol. Tetaplah gol. Ada kontroversi katanya ada insiden lah di kotak penalti, harusnya penalti dan sebagainya. Tapi saya nggak nonton gitu. Ya salah yang kalah sibuk untuk menjelaskan, yang menang merayakan, biasalah itu Bang. Kayaknya jangan terlalu ini ya soal Chelsea. Soalnya next nanti Liverpool lawan Arsenal gitu. Pokoknya Arsenal yang diacak-acak. Nanti episode roasting Arsenal lagi. Iya. Saya itu juga. Yang penting jangan MU. Karena udah pasti MU. Oke langsung Scott. Untuk striker terakhir. Striker terakhir kita pilih, aduh ini juga sebenarnya ragu sih, Darwin Núñez ya. Bukan ragu sih, lebih ke bingung sebenarnya. Karena Darwin Núñez tuh, aduh entah harus apa gimana lagi gitu. Enggak maksudnya secara statistik, secara eye test dia tuh udah menjalankan dengan baik. Teman-temannya udah memberikan yang terbaik. Betul. Tapi entah bingung gimana gitu. Mandi sih, harus mandi sih. Mandi kembang ya. Atau potong rambut, buang sial lah pokoknya. Nggak tahu juga. Pendek tuh ya? apa ya, belum bayar jaket apa gimana gitu. Bingung juga nih Scott, aduh. Nah kalau lihat dari statistiknya ya, harga 7,5, ISB-nya 16%. Terus dari potensi gol, dari semua forward, dari semua striker, peringkat pertama yang paling banyak. Bikin shots 24. Wow. Cuman on targetnya 14. Setengahnya, hampir setengahnya. Yang jadi gol 3. Terus yang dari sisi assist 4 game terakhir, Darwin Núñez chance creative-nya peringkat kedua. Ada 9, big chance-nya ada 2 gitu. Jadi ya kurang lengkap apa nih Darwin ini. Cuman kenapa gak konsisten ini, bingung juga. Sangat disayangkan gitu. Betul, harga 7,5 gitu. Aduh. Tapi ya is okay lah, kita coba ambil risiko lebih tinggi gitu kan dengan ambil Darwin Núñez. Oke, Skotonai, kita masuk ke aset diferensial. Di posisi kiper ada siapa nih Skotonai? Oke, di posisi kiper kita kembali pilih Henderson. Waduh, legend MU. Dean Henderson. Wonderkid MU. Wonderkid MU ini. Dari Crystal Palace. Lagi-lagi jadi diferensial karena harganya yang cukup murah dan TSB-nya sangat kecil gitu. Harganya 4,4, TSB-nya 0,4%. Oke. Potensinya menghadapi Brighton di game kemarin nggak mencetak gol banget gitu. Bahkan secara statistik agak kurang. Dari 4 game terakhir, Brighton ini gol konversi nomor 3 terendah, hanya 7%. Shootnya 57, in the box 45, on targetnya 22. Lalu dari 4 game terakhir, Henderson ini berhasil menciptakan 10 save. Yang menandakan kan kurang lebih minimal 1 bonus poin akan didapatkan oleh Henderson gitu. Ya. Cuman ya tetap aja resikonya dari 4 game terakhir belum pernah clean sheet nih. Ngomong-ngomong soal Brighton juga agak aneh ya. Ya. Karena di awal musim bagus banget gitu. Bagus banget. Apakah ada tanda-tanda pelatihnya mau ke Liverpool ya? Enggak ya? Bisa jadi. Atau Chelsea mungkin. Atau Arsenal juga membutuhkan. Enggak, kayaknya Arteta sangat percaya Arteta. Kayaknya. Katanya Arteta akan mundur, katanya ada gosip kemarin. Enggak sih, itu gosip aja sih. Aduh. Kalau Arteta mungkin kalau misalkan nggak di Arsenal lagi mungkin ngelatih Indonesia kayaknya. Wah, enggak. Arteta, aku orang pertama yang bilang Arteta out. Oke, Henderson ya. Oke, Henderson. Oke, untuk di defender kita pilih dari Fulham ada Anthony Robinson. Harganya 4,4, TSB-nya 1,4%. Nah nanti tuh Robinson, Fulham akan lawan Burnley ya. Burnley juga 4 game terakhir juga gak terlalu bagus. Dari sisi shots cuman kasih 39, 4
terbawah nih Burnley itu shots-nya. In the box-nya 25, on targetnya 15, goal conversion-nya 10,3%. Nah, dari sisi menyerang sebenarnya Robinson lumayan juga sih. Dari 4 game terakhir jadi defender yang chance created-nya 5 terbanyak. Ada 7 chance created dari 4 game terakhir. Jadi ya lumayan juga ya ini lumayan Robinson juga ya. gitu. Robinson jarang dilirik juga gitu. Karena sebelumnya kita sudah mempelopori Doughty, kita coba mempelopori Robinson lawan Fulham. Kita lihat. Meskipun ya Fulham bukan tim yang konsisten amat ya. Tapi semoga setelah kita mention jadi Fulham jadi clean sheet lah minimal. Oke, di posisi midfielder ada siapa nih? Oke, untuk midfielder kita pilih dari gelandangnya Latin Town, Ross Barkley, Chelsea Legend. Chelsea Legend juga. Chelsea Legend ini banyak harganya, legend ya diferensial kita. Banyak legend semua nih. Harganya 4,9, TSB-nya 0,3%, kecil banget gitu. Oke. Potensinya cukup bagus juga. Ternyata dari 4 game terakhir Latin Town ini gol konversinya nomor 4 loh. Nah, kayaknya ini naik gara-gara kemarin gara-gara ngalahin Brighton. 16,9%, shootnya udah tentu banyak 59 gitu. Lalu Latin Town ini akan menghadapi Newcastle ya. Newcastle ini dari 4 game terakhir ternyata tim nomor 1 yang paling banyak terancam melalui tendangan, yaitu 88 kali. Secara statistik individu, Barkley ini top 6 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 13. In the box-nya 4, on targetnya 4, dan sudah menciptakan 1 gol. Lalu dari 4 game terakhir juga created chance-nya lumayan, yaitu 12 dan sudah mengemas 1 assist. Asal juga goal konversinya cukup tinggi. Ada 16%. Ini menarik sih. Cuman nggak terlalu berpengaruh lah ya untuk midfielder di ini tuh ya. Iya. Menarik juga sih sebenarnya Newcastle ketemu Luton, tapi kita lebih banyak pilih asetnya Luton. Betul. Karena agak trauma jujur aja dari kemarin itu ya. Semenjak ternyata mengejutkan kemarin diprediksi kalah lawan Aston Villa, ternyata menang gitu kan. Kemarin lawan Brighton, Luton menang lagi. Iya. Gitu. Jadi ya berdasarkan pengalaman itu ya kita coba menaruh perhatian lebih banyak nih ke aset-aset Luton. Gitu. Meskipun kita tidak mengenyapkan soal statistik, tetap yang utama. Itu. Makanya Newcastle juga ya silakan dipertimbangkan lah kalau Newcastle ada. Soalnya Trippier juga sebenarnya statistiknya bagus sih sebenarnya. Cuman melihat performanya Laten jadi kita agak takut juga sih. Karena harganya Trippier kan mahal ya. Mahal banget. Oke, terakhir dari forward untuk diferensial kita pilih Gabriel Jesus. Nah, Gabriel Jesus juga ini statistiknya menarik sebenarnya. Dan perannya di Arsenal ya, karena dengan harga 8, TSB-nya sangat rendah 4,40% untuk harga 8 ya. Potensinya sama kayak Nunes gitu kan, dia cukup lengkap dari potensi shots, potensi gol sama potensi assist-nya gitu. Jadi kalau misalkan dari potensi golnya itu 4 game terakhir Gabriel Jesus itu peringkat 4 dari semua forward, dari semua striker yang ngasih shots, ada 13, in the box-nya juga 13, on targetnya 3, cuman golnya cuma 1 gitu. Cuman 1 gol. Tapi kalau dari statistik lumayan. Siapa? Ya secara shootnya banyak juga loh. Banyak, cuman golnya itu. Itu juga bingung nih sebagai. Nah kemarin secara eye test gitu, apakah Gabriel Jesus ini banyak shoot, apa banyak yang kurang bagus, atau emang kurang beruntung aja kayak Nunes gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Ya, karena kemarin lawan terakhir tuh lawan Nottingham Forest, itu juga ada peluang bagus banget dari Odegaard, cuman gak masuk juga. Udah berulang kali lihat aja kalau shotsnya 13, yang on target cuma 3 Scott gitu. Jadi ya emang akurasinya juga perlu dipertanyakan juga sih si Gabriel ini. Cuman ya sedikit spesial karena chance created-nya paling tinggi. Ada 10 gitu. Jadi big chance created-nya 10, big chance-nya 3, assist-nya 2. Jadi mungkin di Arsenal ini Gabsus ini nggak digunakan sebagai goal getter sih sebenarnya kayaknya. Jadi mungkin bisa karena Gabsus juga bisa cukup dinamis pergerakannya gitu. Jadi bisa narik pemain, kasih ruang buat Saka, buat Martinelli. Jadi ya kalau di Arsenal sih sejauh ini yang dilihat secara eye test kayak gitu cara mainnya. Oke, menarik sih ini. Makanya kita pilih di diferensial aja lah gitu. Sebelum ke kapten, Scott, kita juga mengingatkan karena udah masuk ke Februari ya. Jadi kita akan mengumumkan untuk pemenang di bulan Januari gitu. Jadi jangan lupa untuk pantengin sosial medianya Pandit Football dan Pandit FPL, ada di Instagram, di Twitter, di TikTok, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya. Dan untuk hadiah bulanan Januari nanti mungkin akan diumumkan mungkin di
akhir game week kedua Dua-dua, ya. betul. Kedua, gitu. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin sosial medianya. Oke, Scott, untuk kapten. Aduh, saya susah nih. Kemarin pilih KDB cuma dapat 1 assist. Karena untuk pilih kapten sih emang harus pakai feeling nih, Scott. Pakai feeling. Sekarang feeling kemana nih, Scott? Pakai sulit Alvarez ya. lagi. Sejujurnya pengen Watkins cuman nggak ada sih. Kayak Watkins ya, gak apa-apa Scott Watkins. kalau gak ada di sini Watkins. Tapi kalau dilihat dari ini, kayaknya sih kalau sedikit agak ini ya antara Alvarez kalau nggak Nunes. Alvarez atau Nunes ya, oke. Scott Tubai siapa? Saya lebih ke Richarlison deh. Richarlison lawan Everton. Karena belum ada Son juga, jadi kemungkinan main cukup Ya, tinggi ya. mungkin. Karena ya lebih ke feeling sih Scott. Feeling ya? Lebih ke feeling aja. Feeling emang kapten tuh. Oke, dari kita udah bahas semua ya, dari pemain unggulan, diferensial sampai kapten gitu. Ya, semoga kita semua dapat panah hijau di game week 23 dan jangan lupa untuk terus perhatiin juga jadwal, terutama setelah FA, udah Liga Champions juga. Gitu. Kemungkinan bakal ada double game week di Bakal kedepannya ada ya. double game week, ada blank juga di game week 25 ada double game week buat City sama Brentford gitu. Dan ada blank-blank juga nanti ke depan sehingga ya terus perhatiin jadwal gitu. Oke, terima kasih semua yang udah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Tonai, salam panah hijau.